Putri. Saya Sufanaya. Saya Kristal Zahra. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang perkelahian antar pelajar. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar menurut bahasa adalah tindakan kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh pelajar terhadap sesama pelajar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut istilah, perkelahian antar pelajar dapat dikategorikan sebagai 1. Konflik fisik, perkelahian pukulan tendangan. 2. Konflik verbal, ejekan, hinaan, ancaman. 3. Psikologis, intimidasi, manipulasi, isolasi. Perkelahian antar pelajar menurut beberapa tokoh diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Haji Abu Bakar Aceh, seorang psikolog, perkelahian antar pelajar merupakan gejala sosial yang memerlukan perhatian serius dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, perkelahian antar pelajar dapat dicegah dengan membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dan moral. Saya akan menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkelahian antar pelajar, yaitu sebagai berikut. 1. Surat Al-Hujurat ayat 9-10. Dan jika dua golongan dari orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. 2. Surat Al-A'raf ayat 31. Dan janganlah kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan kejahatan. 3. Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan rasa bangga dan ingin dilihat oleh orang lain. 4. Riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim memukul wajah saudaranya yang muslim, kecuali dia akan masuk neraka. 5. Riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim berperang dengan saudaranya yang muslim, kecuali dia akan menjadi seperti orang yang jatuh dari langit ke bumi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis perkelahian antar pelajar, antara lain sebagai berikut. A. Perkelahian secara fisik. 1. Perkelahian tangan kosong, contohnya pukulan, tinjuan. Yang kedua, perkelahian dengan senjata, contohnya yaitu pisau, batu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perkelahian dengan benda tajam, contohnya gunting, pisau, dan lain-lain. Yang keempat, perkelahian massal atau perkelahian antara kelompok pelajar. B. Perkelahian secara verbal, contohnya 1. Ejekan dan hinaan. 2. Ancaman dan intimidasi. 3. Kekerasan verbal atau menghina, merendahkan. 4. Gosip dan fitnah. Selanjutnya yang ke-C, perkelahian secara psikologis. 1. Intimidasi dan penakutan. 2. Manipulasi dan pengadilan. 3. Isolasi dan penyingkiran sosial. 4. Kekerasan emosional, mengontrol, mendeteksi perasaan. Yang ke-D, perkelahian secara elektronik. 1. Pelecehan online. 2. Penghinaan melalui media sosial. 3. Penyebaran foto atau video tidak pantas. 4. Ancaman dan intimidasi melalui SMS atau email. Yang ke-E, lain-lainnya. 1. Perkelahian rahasia atau diskriminasi. 2. Perkelahian agama. 3. Perkelahian antar golongan. 4. Perkelahian secara perbedaan status sosial dan ekonomi. Tingkatan perkelahian yaitu ada 3. 1. Perkelahian ringan atau ejekan atau argumen. Kedua, perkelahian sedang, pukulan, tendangan. 3. Perkelahian berat, senjata, cedera serius. Berikutnya, faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Berikut beberapa faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktor internal. A. Kesulitan mengelola emosi. Pelajar mungkin mengalami kesulitan mengelola emosi negatif seperti marah, frustasi, atau stres. B. Kepribadian. Perbedaan kepribadian seperti khas atau kelemahan dalam menghadapi konflik. C. Kurangnya kemampuan berkomunikasi efektif. Kesulitan berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. D. Kurangnya empati. Kurangnya empati adalah kurangnya kemampuan memahami perasaan orang lain. Faktor eksternal. A. Pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif atau kurangnya pengawasan. B. Pengaruh keluarga. Kondisi keluarga yang tidak stabil atau kurangnya perhatian orang tua. C. Pengaruh media sosial.
Pengaruh media sosial yang negatif seperti konten kekerasan atau provokasi. D. Pengaruh teman. Pengaruh teman yang buruk atau bergaul dengan kelompok yang tidak positif. E. Kondisi sosial atau ekonomi. Perbedaan status sosial ekonomi yang dapat memicu konflik. Faktor psikologis. A. Kecemasan dan stres, tekanan akademis atau masalah pribadi. B. Rasa rendah hati, kurangnya kepercayaan diri atau merasa tidak diterima. C. Agresif, perilaku agresif yang dipelajari dari lingkungan. D. Kurangnya kontrol diri, kesulitan mengontrol emosi dan impuls. Faktor lainnya. A. Perbedaan budaya atau agama, perbedaan yang tidak dipahami atau dihormati. B. Perebutan pengaruh atau kekuasaan, persaingan untuk menjadi pemimpin atau berpengaruh. C. Pembalasan dendam, balas dendam atas kejadian sebelumnya. D. Kurangnya aktivitas positif, kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang positif. C. Cara menghindari perkelahian antar pelajar. Berikut beberapa cara untuk menghindari perkelahian antar pelajar. 1. Cara individu. A. Mengelola emosi. Pelajar teknik mengelola emosi seperti relaksasi, meditasi, atau olahraga. B. Kemampuan berkomunikasi. Kembangkan kemampuan berkomunikasi efektif untuk menghindari kesalahpahaman. C. Menghormati perbedaan. Terima dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. D. Jangan memprovokasi. Hindari memprovokasi atau menantang orang lain. E. Pilih teman bijak. Bergaul dengan teman yang positif dan tidak negatif. 2. Cara sosial. A. Membangun persahabatan. Jalinlah persahabatan dengan pelajar lain untuk membangun hubungan positif. B. Bergabung dengan kegiatan positif. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk mengalihkan perhatian dari kegiatan negatif. C. Mengembangkan empati. Belajar untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. D. Menghindari geng atau kelompok negatif. Jauhi kelompok yang memiliki perilaku negatif. 3. Cara pihak sekolah. 1. Mengembangkan kurikulum karakter. 2. Pengawasan. 3. Konseling. Dan 4. Kegiatan anti perkelahian. Yang keempat, cara orang tua. Pertama, pengawasan. Contohnya, awasi aktivitas anak di sekolah dan di luar sekolah. 2. Konseling. Memberikan konseling dan bimbingan untuk mengelola emosi dan konflik. 3. Mengembangkan komunikasi. Jalinlah komunikasi yang baik dengan anak. 4. Mengajarkan nilai-nilai. Ajarkan nilai-nilai moral dan agama untuk membangun karakter positif. Langkah-langkah pencegahan. 1. Laporkan kegiatan perkelahian kepada pihak sekolah atau orang tua. 2. Jangan ikuti campur dalam perkelahian. 3. Cari bantuan dari guru, konselor, atau orang tua. 4. Jaga jarak dari situasi konflik. 5. Fokus pada kegiatan positif dan pembelajaran.